Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terkait zina dan hubungan sesama jenis atau LGBT yang diatur dalam KUHP. Dari 9 orang hakim, 4 diantaranya termasuk Ketua MK Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan kelima hakim lain yang menolak uji material tersebut. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 5. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, aturan terkait praktik zina hanya menjerat mereka yang sudah menikah. Sementara hubungan sesama jenis yang melibatkan pasangan dewasa pun belum ada aturannya. Keempat hakim yang setuju dengan uji materi menilai pasal zina tersebut mempersempit definisi dan sudah tak relevan dengan kondisi saat ini. Jika MK dihalangi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut, maka status hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh undang-undang tersebut, jika ternyata terbukti menimbulkan kerugian konstitusional, maka MK berarti membiarkan tetap berlangsungnya kerugian konstitusional tersebut dan memungkinkan lahirnya kerugian konstitusional yang baru. Sebaliknya, kelima hakim yang menolak uji materi berpendapat gugatan perluasan arti zina dan praktik zina di kalangan LGBT sudah masuk dalam rancangan KUHP baru, hanya tinggal menunggu disahkan. Mereka pun menyatakan MK tak memiliki kewenangan menambah unsur pidana baru dalam undang-undang, melainkan kewenangan parlemen dan presiden. Apalagi pembahasan RUU di DPR juga dapat berlangsung dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipastikan kapan disetujuinya RUU tersebut. RUU KUHP yang sekarang sedang dibahas di DPR saat ini sudah dibahas dalam 7 kali masa persidangan. Padahal target penyelesaian pembahasan RUU di DPR adalah 3 kali masa persidangan. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi yang berbeda persepsi, masyarakat pun hingar-bingar menanggapi. Semua agama itu tidak menyetujui tindakan atau perilaku LGBT itu. Tidak ada agama yang membenarkan. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan, ittifaq dalam, tidak ada keraguan lagi. Lihat saja undang-undang perkawinan, sahnya perkawinan itu kalau dilakukan antara 2 jenis kelamin yang berbeda menurut ajaran agama gitu. Jadi tentu tidak ada norma hukum yang melegalisasikan tindakan itu. Tinggal cara kita adalah bagaimana agar sebagian saudara-saudara kita yang melakukan tindakan, perilaku terlepas apapun penyebabnya, itu lalu kemudian dia bisa kembali kepada ajaran agama. Di satu sisi, MK dianggap pahlawan karena menolak kriminalisasi LGBT. Di sisi lain, dinilai gagal menegakkan konstitusi dan dianggap bersekongkol dengan LGBT. Perbedaan pendapat antara hakim MK yang hanya selisih 1 suara membuat publik bertanya-tanya apa dan bagaimana sesungguhnya kewenangan MK. Apakah keputusan kelima hakim MK memang sebangun sejalan dengan konstitusi? Atau sebaliknya, tudingan masyarakat yang benar bahwa MK melegalkan zina dan LGBT. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Gani Ilyas. Pemirsa, malam ini di akhir tahun 2017 kita bertemu kembali dalam episode benarkah MK melegalkan zina dan LGBT. Sebelumnya aplaus dulu untuk Indah Dewi Pertiwi.
yang telah membawakan lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Lagu dipopulerkan Chrisye dan bandnya Trias Flu. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi Kamis pekan lalu ternyata mengemparkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Putusannya sesungguhnya sederhana saja, bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon judicial review dari organisasi AILA itu ditolak. Pemohon itu meminta agar 3 pasal dalam KUHP, yaitu pasal 284, 285, dan 292 mereka anggap sudah tidak relevan lagi dan minta rumusannya diperluas sehingga pasal perzinahan yang sebelumnya di 284 KUHP itu pasal overspell kita namakan, itu yang dihukum berzina itu hanya untuk orang yang sudah terikat perkawinan, baik sudah punya istri ataupun punya suami, dan itu pun baru bisa dituntut kalau pasangan yang merasa dirugikan mengadu, sehingga pasal 284 itu kita sebut telah delik absolut. Karena begitu salah satu mengadu, maka 2 orang yang tadi berzina itu harus diadili dengan pasal 284. Pasal itu diminta oleh pemohon agar tidak terikat dengan perkawinan pun orang yang melakukan hubungan di luar nikah itu harus bisa diadili dan tidak berdasarkan pengaduan dari salah satu pasangan. Yang kedua, pasal 285 yang semula pemerkosaan kepada perempuan yang bukan istrinya, diminta juga supaya diubah menjadi pemerkosaan tidak hanya kepada perempuan, tapi bisa juga kepada laki-laki atau perempuan ke laki-laki, itu bisa dituntut ke pengadilan atau dipidanakan atau dikriminalkan. Jadi yang semula kumpul kebo memang tidak ada pasal satupun di Indonesia yang bisa menjeratnya. Kalau ini dikabulkan oleh MK, maka orang-orang yang kumpul kebo itu bisa diadili. Yang terakhir itu pasal untuk berbuat cabul kepada anak-anak di bawah umur oleh pemohon diminta supaya itu tidak hanya di bawah umurnya dicoret, sehingga berbuat cabul dengan siapapun juga, baik laki kepada perempuan, laki kepada laki, atau perempuan kepada perempuan pun bisa diadili. MK menolak bukan karena MK setuju, sebetulnya bukan karena MK setuju LGBT atau kumpul kebo, tapi alasan dari MK adalah bahwa undang-undang tidak memberi wewenang mereka untuk merumuskan pidana ataupun undang-undang
dan mereka hanya berwenang sebagai negatif legislator itu untuk mencabut pasal-pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45. Tapi reaksi publik di bawah bahwa MK ternyata melegalkan LGBT dan kumpul kebo, dan ini ramai sekali di sosial media, dan serangan yang paling keras tertuju kepada Saldi Isra. Kebetulan pekan lalu saya lagi ada, akhir pekan saya ada di Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat gempar karena Saldi yang mereka anggap tokoh Minang kok bisa setuju LGBT dan kumpul kebo. Sayangnya tidak satu hakim MK pun bisa kita undang karena mereka terikat kepada kode etik untuk tidak berkomentar atas vonis atau putusan yang mereka buat. Juru bicara dari MK yang sampai sore tadi masih konform untuk datang, entah kenapa tiba-tiba membatalkan. Dan juga kami mencoba mengundang Menteri Agama malam ini. Ini gara-gara pasal itu kayak. Tapi Menteri Agama menolak untuk hadir di ruangan ini. Baik pemirsa, kita mulai diskusi kita. Saya mau ke pemohon judicial review dulu, Profesor S. Sunarti. Silakan Ibu S, apa sesungguhnya yang mendorong Ibu Sunarti untuk, ini panggilnya S atau mana saja ya, untuk menggugat judicial review, dan siapa yang diwakili sebetulnya oleh penggugat? Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kalau diminta untuk cerita latar belakang ini sebetulnya bisa semalaman saya menghabiskan waktu ini. Tapi saya coba untuk ringkas. Tapi sebelum ini saya sebetulnya tertarik Pak Karni dengan gedung Mahkamah Konstitusi yang miring. Apa itu sengaja atau bukan ya? Kenapa dibuat miring gitu? Apa memang sengaja dibuat miring atau salah ini simbol atau apa? Itu saya juga ingin tahu. Tapi oke lah, itu nggak jadi masalah. Karena saya sengaja foto gitu ya, apa ini kesalahan atau kan apa. Jadi kalau bicara tentang kenapa melakukan permohonan judicial review, kami ber-12 tapi masing-masing punya alasan sendiri-sendiri yang kemudian menyatu. Intinya adalah ada eskalasi kejadian-kejadian dan data yang sangat meningkat terkait dengan kejadian penyimpangan seksual, zina, perkosaan dan juga cabul sesama jenis di masyarakat. Saya sebagai dosen peneliti sudah 30 tahun di IPB dan saya bicara tentang pembangunan manusia berkualitas, pembangunan manusia berkarakter, ketahanan keluarga, kemudian bagaimana pengembangan masyarakat. Jadi tahu data di lapangan, betapa ini luar biasa, datanya sangat menyedihkan. Suatu desa yang perzinahan dilakukan oleh 60-70% masyarakatnya di sana. Kemudian zina itu bukan lagi dengan orang jauh, bahkan dengan ipar, bahkan dengan mertua. Itu luar biasa datanya. Kemudian juga terkait dengan cabul sesama jenis. Titik-titik data itu beberapa tahun yang lalu di satu daerah yang terpencil pun sudah ribuan, 1.400, 1.500, itu by name, by address, ada nama dan alamatnya karena mereka melakukan konseling. Bayangkan kalau yang dengan tidak ikut konseling itu luar biasa. Di Kabupaten Bogor, dari 10 kecamatan, dari 44 kecamatan, per Juni 2015 ada 6.600 laki-laki, seks laki-laki,
Desember itu 8.013. Jadi dalam 6 bulan itu sekitar 1.400 peningkatannya, dan itu by name by address. Dan kami dengan melakukan penelitian kita jadi tahu betapa anak-anak usia 11, 12, 13 tahun telah belajar berhubungan seks sesama jenis. Dan banyak lagi kalau bisa diungkap data-data ini. Dan ini kemudian menakutkan kita semua, karena kemudian lingkungan ini begitu tidak aman buat kita. Seberapa hebat pun kita melindungi keluarga kita, ketika tidak ada sistem yang membangun ini lewat suatu instrumen kebijakan dan hukum, ternyata juga tidak kuat. Oleh karena itu, ketika kemudian ada trigger, ada kelompok yang mensu 7 pejabat publik, intinya tentang dianggap diskriminasi terhadap gay, homo waktu itu, yang kami perhatikan ada 238 penanda tangan, dan diantaranya ada 130 organisasi yang menganggap itu adalah hal yang biasa, hal yang harus diterima. Ini yang mengintimidasi kita semua, sehingga ketika Ayla kemudian menginisiasi judicial review, kami sungguh-sungguh melakukan kajian yang mendalam, kita audiensi, kita konsultasi, kita melakukan research untuk melakukan permohonan ini, dan kami melihat ruang ini sangat besar untuk disetujui oleh MK. Oleh karena itu kami berbesar hati, karena kemudian dengan niat untuk melindungi keluarga Indonesia, generasi muda, kemudian peradaban bangsa, kami yakin dengan tujuan dan yang kami perjuangkan bisa dikabulkan oleh MK. Namun apa yang terjadi setelah 22 kali sidang kami datang, kemudian kami memaknai setiap perjalanan di dalam persidangan, dan kami membangun konfirmasi, memverifikasi dengan sungguh-sungguh. Kemudian keputusannya adalah kami salah alamat. Ini yang kemudian sangat mengecewakan kami. Kenapa sudah 23 kali kemudian kami dikatakan salah alamat? Padahal justru dalam persidangan pun kami belajar justru dari orang-orang hukum sendiri. Bahkan ketua MK waktu itu mengatakan di persidangan ke-8 kalau tidak salah, ini soal pertarungan ideologi sebetulnya. Jadi maksudnya? Jadi yang antara pemohon dengan yang melawan itu adalah pertarungan ideologi. Jadi antara kami yang menginginkan nilai-nilai luhur itu adalah mewarnai pasal-pasal di dalam KUHP yang kami judicial reviewkan, dengan yang menolak, apapun alasannya, apapun isu yang diangkat oleh para penolak, itu sebetulnya pada dasarnya adalah perbedaan ideologi. Kami yang menginginkan hak untuk beragama ini dihormati, hak yang paling dasar, orang tua ingin anaknya soleh dan solehah setiap saat kita berdoa, dan menginginkan lingkungan yang luar biasa yang kondusif, ternyata tidak ada jaminan untuk itu. Jadi orang baik-baik, keluarga baik-baik. Ibu tahu gak sebelumnya bahwa artinya wewenang dari MK itu sesungguhnya menurut konstitusi juga terbatas sekali. Hanya menilai, menjudicial dari pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 45. Artinya dia boleh mencabut, tapi dia tidak boleh membuat norma baru. Ya, kalau kami sebagai pemohon, kami telah konsultasi hal itu kepada banyak ahli hukum juga, dan melihat peluang itu ada. Kemudian dari track recordnya perluasan norma, itu ada beberapa juga yang sudah dikabulkan oleh MK. Jadi kami melihat ini adalah suatu upaya, dan sebagai pemohon yang bukan ahli hukum, ya kami berkonsultasi dengan banyak ahli hukum, dan melihat ini adalah cara upaya gitu ya yang kami tempuh. Selain juga kita melihat ke DPR, tapi kita bisa melihat begitu lamanya kalau melalui DPR, dan kita mengharapkan bahwa ini ada urgensi yang sangat tinggi, harus segera melihat peningkatan jumlah kejadian, data-data itu sangat luar biasa, sehingga kalau misalnya ya Ibu maksud luar biasa ini perzinahan atau LGBT? Perzinahan jauh lebih besar daripada LGBT. Perzinahan iya, perkosaan dan LGBT. Kalau LGBT ini kan kalau di dalam pasalnya sendiri kan cabul sesama jenis. Masalahnya bukan soal individu yang kemudian mengalami suatu kelainan dan dia diam-diam merasa bersalah, kemudian dia berusaha untuk kemudian memperbaiki. Bukan soal itu. Itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, kita berikan perhatian dan bantuan. Tapi persoalannya adalah persoalan gerakan yang sistematis dan terstruktur di Indonesia yang ingin menuntut bahwa kami ini oke, kami ini adalah hal yang harus diterima,
Kami punya hak yang sama dan bahkan kemudian menunjukkan sebagai perilaku sebagai gaya hidup, kemudian mengintimidasi kepada banyak pihak karena dianggap sebagai gaya hidup, perilaku yang kemudian menular begitu rupa karena kemudian tidak ada yang bisa mengerem itu selama perilakunya tidak dinyatakan sebagai ilegal. Kan kalau di pasal 292 yang dikatakan ilegal adalah orang dewasa kepada anak-anak, ketika korbannya 18 tahun kurang 1 minggu, dia terkena. Ketika korbannya 18 tahun lewat 1 minggu, dia tidak terkena. Betapa tidak adilnya. Nah ini yang kemudian kita rasakan, ya nggak bisa dong demikian. Padahal jelas-jelas soal ketercelaan dari hubungan sesama jenis begitu rupa di dalam agama kita. Kebenaran tentang larangan itu begitu rupa di dalam agama kita. Bukankah hukum ini harus mengikuti nilai-nilai yang jauh lebih tinggi karena kita adalah negara berketuhanan. Karena kita adalah ya negara yang kemudian konstitusinya adalah konstitusi yang berketuhanan, itu yang saya tahu. Artinya bahwa saya yakin sekali harusnya ini diterima. Dan ketika kemudian melihat bagaimana pernyataan atau argumentasi dari 4 hakim yang menyatakan dissenting opinion, itu di situ saya sangat terenyuh sekali dan saya sangat hormat kepada 4 hakim ini yang kemudian menunjukkan argumen-argumen yang luar biasa. Yang kemudian kami menjadi belajar gitu ya, apa artinya godly constitution, apa makna MK sebagai the guardian of constitution, bahkan the guardian of ideology. Bahkan kemudian dia menyatakan bahwa bahkan rekriminalisasi pun itu tidak harus dianggap sebagai tabu, manakala kebenaran itu mutlak adanya. Dan itu adalah sama dengan aspirasi kami semua. Itu adalah aspirasi para orang tua yang menginginkan kehidupan yang baik, yang setiap saat kita diajarkan untuk hal itu. Jangankan untuk aspek seksual, kita diajarkan setiap saat melangkah dari rumah pakai kaki kanan, ke kamar mandi kaki kiri, minum duduk. Kita diajarkan nilai-nilai yang sedetil itu, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya adalah menyangkut hal-hal yang sangat kemuliaan hidup begitu. Kalau itu tidak dijamin, maka hak paling dasar kami, hak untuk beragama, menjalankan agama, hak untuk hidup nyaman dan aman, itu tidak terpenuhi. Itulah yang membuat kami sangat kecewa, hanya karena beda 1 suara. Kemudian akan tertunda persoalan ini, padahal kami tahu di lapangan yang namanya penambahan kejadian, ya kita tahu 1 orang gay itu merekrut 5 orang. Dan siapa mereka? Anak-anak muda Pak Karni. Mahasiswa kami, mahasiswa saya terutama yang miskin, itu menjadi ajang tempat untuk perluasan itu. Kalau melihat anak-anak muda sudah terjebak dalam itu, betapa sedihnya orang tua. Apapun yang akan dilakukan orang tua, saya sangat sedih sekali. Ibu tadi bilang bahwa mereka melakukan intimidasi terhadap masyarakat biasa. Iya, artinya mereka melakukan intimidasi. Kapan itu terjadi? Kalau kita mengikuti mempelajari dokumen-dokumen perkembangan gerakan itu. Misalnya kita baca Yogyakarta Principle 2006 di Indonesia. Kita baca Being LGBT Indonesia tahun 2013 yang disupport USAID, kemudian juga UNDP. Bahkan di sana dinyatakan bagaimana strategi gerakan ini masuk ke legislatif, ke eksekutif dan sebagainya. Bahkan di sana dikatakan ada suatu kasus seorang dosen yang menegur mahasiswa, memberikan nasihat kepada mahasiswa agar tidak berperilaku homo. Kemudian disu oleh mahasiswanya dan dosen itu kalah sehingga harus meminta maaf. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Tinggal nunggu waktu saja. Nah ini betapa ini tidak mengintimidasi kita, karena semua tentang ini sudah jelas kebenarannya, kita tolak, agama kita menolak itu semua. Dan sekarang kemudian ini sudah sedemikian rupa dampaknya, bahkan kalau dari survei, anak-anak muda sudah mengatakan itu oke, 50%. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan gaya hidup mereka, kita asal jangan mengganggu. Padahal dalam prakteknya itu nggak bisa demikian. Kita tahu tentang bagaimana penularan perilaku sedemikian rupa.
Nah, ini yang kemudian mengkhawatirkan kita kalau kita melakukan riset, ini yang penundaan inilah yang kami khawatirkan. Dan sekarang setelah ditolak, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, kami melihat semua peluang yang bisa kami ambil akan kami lakukan. Jadi yang terdekat adalah kita berharap sekali DPR sungguh-sungguhlah, nggak bolehlah nunda-nunda lagi, sudah sekian lama RUU KUHP itu ngapain lama-lama sih gitu ya. Dosa mereka kalau misalnya menunggu-nunggu. Dosa besar mereka kalau menunggu-nunggu terus padahal persoalan sudah sedemikian rupa. Bahkan kalaupun misalnya kami menganggap impossible untuk melakukan perpu, mendorong perpu, karena perpu adalah inisiatifnya kan katanya dari pemerintah, tapi kan boleh dong kita sebagai masyarakat mendorong, kita merasa impossible karena mereka berada pada posisi yang menolak kami. Di dalam persidangan pemerintah itu adalah berada berseberangan dengan kami. Bayangkan pemerintah harusnya melindungi kami, kok berseberangan, saya nggak ngerti ini, benar-benar nggak ngerti. Pemerintah macam apa yang tidak melindungi hak kami yang mayoritas ini? Ini saya nggak mengerti. Perpu ini ya sepertinya impossible, tapi ketika ada kesempatan kami pun akan lakukan untuk dorong perpu. Siapa ya yang mewakili pemerintah di Mahkamah? Kumham. Ya, wakil dari Presiden. Baik, sekarang Ibu Rita Subagio. Ibu Ketua AILA. Ini atas nama AILA yang menggugat atau atas nama pribadi-pribadi? Ya, baik Pak Karni, izinkan saya Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan mungkin historis dari sampainya kita ke dalam perjalanan JR ini. Nah, saya mau mulai historis dari organisasi ini. Ya, jadi AILA ini adalah aliansi dari organisasi-organisasi yang memang fokus kepada upaya-upaya untuk peningkatan kualitas perempuan, anak dan keluarga. Kami bersama-sama memberikan amanah kepada organisasi ini untuk melakukan kajian-kajian kritis. Kajian kritis seperti apa? Kajian kritis berbagai isu-isu yang terkait dengan perempuan, anak dan keluarga. Karena kita lihat bahwa banyak sebenarnya. Jadi anggotanya semuanya ibu-ibu deh. Berbagai organisasi, ini ada sekitar 30 organisasi yang bergabung di Aliansi Cinta Keluarga ini. Organisasi ini juga isinya ibu-ibu? Tidak selalu ibu-ibu semuanya, karena ada juga laki-laki. Ada organisasi, ada. Ada tapi laki-laki. Memang sebagian besarnya adalah aktivis-aktivis perempuan, tetapi ada beberapa lembaga-lembaga itu adalah lembaga-lembaga penelitian. Ini yang kemudian menjadi ada stigma tersendiri nih Pak Karni, karena kesannya kalau ibu-ibu itu bodoh. Kalau sudah ibu tadi gelarnya aja profesor. Ya, tapi bodoh, itu yang profesor. kemudian dikesankan oleh sebagian masyarakat. Ketika kami melakukan ini Pak Karni, dan kemudian akhirnya kita ditolak dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, ada sebagian yang mengatakan, loh, makanya kalau berjuang itu pakai ilmu. Padahal tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Eis, kami untuk sampai ke JR ini itu membutuhkan waktu 2 tahun Pak Karni. Kami melakukan kajian kritis dengan berbagai sisi yang kami rasa sudah cukup komprehensif. Tadi Bu Eis menyampaikan fakta-fakta, data-data di lapangan yang luar biasa membuat kita miris. Nanti kemudian ada data-data dari sisi kesehatan, ada data dari sisi perlindungan anak, berbagai data yang kita rasa ini rasanya sudah cukup komprehensif, mewakili kegelisahan berbagai kalangan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk Pak Karni ini nyelonong ke MK, mengetuk pintu MK, kita mau JR. Tetapi tadi kita lakukan kajian kritis. Sampai kemudian kita sendiri juga di AILA ini melakukan survei Pak Karni. Kita merasa bahwa survei ini akan mewakili suara-suara masyarakat di bawah. Itu kita lakukan di 37 provinsi dan di beberapa kabupaten. Itu hasilnya adalah 93% menolak bentuk-bentuk perzinahan, homoseksual dan lain sebagainya. Ini survei yang tidak pernah berubah sebenarnya. Pew Research itu pernah melakukan survei yang sama. Artinya kita menyimpan konflik di dalam tubuh masyarakat yang kalau dipaksakan terus-menerus, konflik ini menjadi konflik yang akan besar. Maka kita merasa bahwa negara harus melakukan terobosan hukum tadi.
Kenapa kemudian kita sampai di MK? Kita sudah tadi tanya kepada para pakar tata negara kita datangi, pakar hukum pidana, hukum perdata, HAM internasional kita datangi, bahkan mantan hakim MK pun kita datangi. Ada nggak peluang ini? Peluang bahwa ini memang layak untuk kita jiarkan. Dan itu kemudian semuanya hampir sepakat, silakan Bu untuk maju, untuk dijiarkan, karena kalau menunggu revisi, kita bukan tidak tahu Pak Karni bahwa di DPR itu sedang dilakukan revisi KUHP. Kita tahu, kita bahkan kemudian berdiskusi dengan balik di DPR, dengan orang-orang di komisi, kita diskusi. Hampir semuanya mengatakan kalau mau menunggu revisi KUHP itu 1 hari sebelum kiamat. Saking begitu alotnya Pak, tarikan politiknya juga besar. Dan itu juga diakui oleh beberapa hakim MK. Sepanjang persidangan itu diakui semua oleh para hakim MK. Mereka mengatakan memang MK ini adalah Mahkamah Konstitusi yang punya wibawa, itu diakui oleh mereka, dan akan membahas semua sisi secara komprehensif. Dan minim tarikan politisnya. Itu yang diakui oleh para hakim MK. Maka ketika kemudian hasilnya seperti ini yang kemudian juga patut dan layak kami kemudian pertanyakan. Sebenarnya ketika kemudian sekarang debatnya kan sudah bergeser. Masyarakat Pak Karni ini sudah tidak bisa kita juga salahkan sepenuhnya. Ketika kemudian masyarakat mensalahartikan, mentafsirkan salah dari hasil keputusan MK ini. Karena sebenarnya masyarakat pada prinsipnya adalah terprovokasi Pak Karni. Ketika kemudian kami masih bersidang, kami masih kemudian mengevaluasi dan lain sebagainya, sebagian masyarakat mengatakan, orang-orang yang kemudian senang dengan hasil keputusan MK mengatakan bahwa kami menang telak di MK. Maka kemudian masyarakat apa? Masyarakat akhirnya terprovokasi. Mereka mengatakan kalau menang telak, kelompok gay dan lain sebagainya mengatakan mereka menang telak, artinya apa? Dan masyarakat kemudian mentafsirkan macam-macam. Kita sudah berupaya untuk meluruskan. Kita menyampaikan kepada publik, kita menyampaikan juga kepada media bahwa sebenarnya tidak seperti itu tafsirannya. Tetapi tadi media sosial ini luar biasa geraknya juga mentafsirkan dengan apa yang kemudian mereka tangkap juga di media sosial. Dan satu lagi Pak Karni sebenarnya. Tadi, ketika kita berbicara nilai agama, kita ini praktis kemudian juga distigma oleh berbagai kalangan. Padahal sebenarnya langkah-langkah ini sudah kami perhitungkan betul. Ini langkah yang konstitusional. Langkah ini konstitusional tidak Pak Karni? Kan ini konstitusional sekali. Kita tidak melakukan hal-hal yang destruktif, merusak, tetapi kami tahu bahwa kita melakukan, dan memang tujuan dari awal ketika kami melakukan ini, Ayla merasa bahwa harus maju dengan meminta kepada 12 orang pemohon yang kita pertimbangkan dengan secara seksama. 12 orang pemohon ini kami rasa cukup mewakili, merepresentasikan. Ada akademisi, ada agamawan, ada para aktivis sosial yang memang bekerja di lapisan bawah dan sebagainya. Ada kelompok pemuda. Semuanya mengkaji bersama-sama dari semua sisi, agama, filosofis, psikologi, terus kemudian berbagai hal yang kemudian kita kaji. Dan ini yang kemudian faktanya, kita ketika kemudian mengangkat nilai-nilai norma agama, beberapa kelompok kemudian menstigma kita. Bahkan Ayla itu stigma pertama sekali ketika sidang pertama pun kita sudah distigma. Inilah kelompok radikal yang dianggap lebih berbahaya dari Front Pembela Islam. Itu Jakarta Post menuliskan demikian. Dan apa? Dunia, Pak Karni, jurnalis dunia itu mengutipnya semua. Bagi kami semakin yakin sebenarnya. Ketika kita bicara norma agama, maka kita hadapi nilai-nilai yang itu sebenarnya Pak Hakim Arief sendiri mengatakan bahwa ini pertarungan ideologi di antara ideologi konservatif dengan ideologi liberal. Ini harus kita akui. Jadi sekarang ini sebenarnya norma apa yang sedang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi? Mungkin sedikit penutup Pak Karni. Bagi kami, ini sekarang sudah menjadi debat di kalangan para praktisi hukum. Kami memang awam hukum. Dan ini pun juga ada yang pro kami, ada yang kemudian juga menentang. Kalau kemudian ada pilihan dua tadi Pak Karni, ada pilihan MK untuk menolak dan menentang. Kenapa kemudian MK tidak mendahulukan pilihan itu berdasarkan nilai-nilai norma, berdasarkan nilai-nilai ketimuran dan berdasarkan nilai-nilai agama. Sehingga patut kami bertanya,
dari hasil keputusan MK ini sebenarnya pihak mana yang kemudian merasa diuntungkan? Posisi mana yang kemudian kita harus berdiri, Pak Karni? Akhirnya kan kita semua harus berdiri di mana? Berdiri di depan kebatilan atau berdiri untuk menegakkan yang hak? Itu mungkin Pak Karni. Jadi ini yang kita patut tanyakan kepada Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi Ibu juga sependapat bahwa MK melegalkan? Kita dari awal Pak Karni berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya tidak bisa ditafsirkan demikian. Walaupun sebenarnya salah satu ahli, mungkin nanti jelasnya Pak Faisal bisa menambahkan, tetapi salah satu ahli hukum kami sebenarnya menyampaikan ada tafsiran yang disebut dengan tafsir in contrario, ya, bahwa bisa ditafsirkan ketika negara tidak mengatur, maka sebenarnya seolah-olah, karena sebenarnya ini yang sering ditanyakan juga kepada kami, Indonesia ini sebenarnya melegalkan atau homoseksual ini legal atau ilegal gitu. Ini banyak yang menanyakan seperti itu. Dan klaim-klaim ini juga dipakai oleh mereka. Mereka merasa bahwa di negara kita nggak ada kok larangan untuk cabul sesama jenis. Seperti itu. Jadi ketika kemudian terminologi kriminalisasi, inilah kelompok yang akan mengkriminalkan kelompok LGBT, itu stigma itu nempel di kita. Padahal sebenarnya dalam batasan-batasan tertentu sebenarnya kan cabul sesama jenis, cabul laki-laki dewasa terhadap anak-anak ini sebenarnya kan sudah bisa dijerat. Tetapi yang kita perluas itu adalah kalau mereka melakukan kepada laki-laki dewasa dengan laki-laki dewasa, itu kan seperti itu. Dan tapi kemudian mereka merasa bahwa kepada anak kan, karena anak itu dianggap belum bisa memutuskan, makanya itu boleh dihukum. Ya. Cabul dengan orang dewasa yang lawan jenisnya sudah bisa memutuskan apa yang baik dan yang buruk. Jadi artinya apakah kemudian nanti mungkin Pak Muzakir bisa tambahkan bahwa apakah kemudian ini berarti negara membolehkan orang melakukan cabul laki-laki dewasa dengan laki-laki dewasa selama dia suka sama suka. Ini yang kemudian kita harus pertanyakan, apakah kemudian hukum negara kita seperti itu konstruksinya. Nah ini yang saya juga ingin mungkin Pak Karni saya bacakan, ini yang mungkin harus kita garis bawahi, ada dissenting opinionnya dari Mahkamah Konstitusi, bahwa yang harus kita ingat sumber KUHP adalah budaya penjajah Belanda. Secara historis, pencantuman unsur objektif anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama dalam pasal Aquo jelas merupakan kemenangan kaum homoseksual. Dan sebagian anggota Tweede Kamer Belanda yang mengafirmatif terhadap praktek homoseksual. Jadi filosofisnya kan seperti itu, historisnya juga seperti itu Pak Karni. Apakah kita kemudian akan tetap memakai KUHP yang sebenarnya punya historis seperti itu? Nah ini yang kemudian kita tanyakan, sekarang ini kita sedang membela nilai-nilai apa? Ini kan akhirnya nilai-nilai norma-norma agama, nilai-nilai ketimuran berhadapan dengan nilai-nilai budaya-budaya barat yang dalam hal ini terkait KUHP memang sumber rujukannya adalah berdasarkan dari masa KUHP pada masa Belanda itu tadi. Itu Pak Karni. Baik Bu, sebetulnya sumbernya Kode Penal Perancis diadopsi oleh Belanda 200 tahun yang lalu. Dan itu juga bukan untuk membenarkan LGBT. Cuma prinsip dari pidana itu adalah yang orang banyak itu dirugikan oleh perbuatan itu. Jadi kalau orang berdua itu dianggap mereka orang banyak gak terganggu kok, kalau mereka berdua aja, kira-kira begitu. Baik pemirsa, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki itu untuk melampiaskan nafsumu dan bukan kepada wanita, malah kamu melakukan perbuatan yang luar biasa. Al-Araf 81.
kita rehat sejenak.